Oke, jadi yang pertama, the study friend, building a safe environment to learn, hand in hand from students to students. Jadi dari pelajar untuk pelajar. Oke, nah kita langsung masuk aja. Yang pertama tentang TSF. Nah, jadi TSF itu ada dari beberapa permasalahan yang ada nih teman-teman. Kayak misalnya yang pertama, lingkungan yang sangat kompetitif nih di antara para pelajar. Yang kedua, tingginya rasa individualisme nih di beberapa kalangan pelajar. Jadi kurang kondusif lah kondisi pembelajarannya gitu. Nah, kemudian adanya akses yang terbatas. Jadi nggak semua orang memiliki kesempatan yang sama buat mendapatkan sebuah akses pembelajaran gitu. Dan permasalahan yang terakhir, semangat belajar yang kurang gitu. Nah, kita TSF memiliki beberapa misi nih untuk mengurangi beberapa permasalahan tersebut dengan misi-misi kami. Yang pertama itu, misi TSF adalah untuk menciptakan lingkungan yang berbasis gotong royong. Jadi nggak individualisme gitu. Nah, kalau misalnya kita udah gotong royong, itu akan menciptakan misi kedua nih, menciptakan lingkungan yang aman serta dengan rasa kebersamaan. Gitu. Jadi kita maju bareng-bareng sesama pelajar. Oke, terus yang ketiga, untuk menyediakan program yang accessible dan nggak hanya accessible tapi juga berkualitas ke semua orang gitu. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan akses ke role model untuk menjadi teladan bagi para pelajar. Nah, ini yang misi yang terakhir itu salah satunya ada di program Ngobrol Bareng gitu yang akan dijelasin di slide selanjutnya. Oke, nah di sini ada beberapa program TSF nih, program kami. Yang pertama itu ada Discord. Nah, kalau kalian pengen belajar bareng sama teman-teman yang lain, sesama member TSF, pengen study with us, bareng TSF, ketemu teman-teman yang satu minat, jadi bagian dari komunitas belajar TSF, langsung aja, nggak usah pikir lama-lama, langsung aja join Discord-nya lewat link bit.ly/join Discord TSF. J-nya besar, D-nya besar, dan TSF-nya besar. Di sini banyak banget channel-channelnya. Ada ngomongin talks, study talk, notes, study tips, motivation, study with us, bahkan sampai ke TOEFL, IELTS, info PTN, info PTLM, info lomba, volunteer, dan lain-lain. Lengkap banget di sini. Pokoknya kalian yang belum join, langsung join aja. Terus yang kedua, di sini ada program kita yang waktu itu baru selesai, yaitu Teman Belajar. Yaitu sebuah program 4 minggu belajar TKA untuk Saintek dan Soshum yang dibagi ke beberapa rombongan belajar. Gitu. Aku sendiri merupakan salah satu tutor nih di Teman Belajar. Waktu itu megang pelajaran MTK. Pokoknya ini programnya seru banget. Dan kalian sekarang lagi ngehadirin suatu cabang kecilnya gitu loh. Jadi bentuknya mini Teman Belajar. Nah, selanjutnya ini ada program yang tadi udah aku singgung sedikit tentang mempertemukan role model dengan para pelajar, yaitu ngobrol bareng. Nah, ngobrol bareng itu apa? Pokoknya kalau kalian pengen ketemu role model biar makin semangat belajar, pengen ketemu CEO, founder, dan orang-orang keren, bisa banget nih, ada semua di ngobrol bareng. Waktu itu kita sempat ada yang ngobrol bareng Kak Syarif Roshan Fikri, yang waktu itu ngebahas tentang how to build a lifelong learner by learning how to learn. Kak Fikri ini merupakan salah satu merupakan CEO of Pahamify. Terus juga kita pernah ngobrol bareng sama Kak Sasha Natashanti, waktu itu ngomongin tentang how to deal with academic pressure, terus juga Kak Andy Darrell Al-Hakim, dan juga sama Kak Esha Felis. Gitu. Dan yang terakhir, program yang masih ongoing dan kalian sedang hadirin sekarang, yaitu Mini Teman Belajar. Nah, ini yang udah aku bilang tadi, ini kayak suatu cabang kecilnya, karena tadi di Teman Belajar yang biasa kita belajar TKA, di sini kita belajar fokus untuk TPS. Gitu. Nah, di sini kita akan belajar TPS bareng-bareng setiap Sabtu Minggu malam jam 7.30 sampai jam 9. Nah, cuman hari ini kita akan reschedule gitu. Jadi, gue harap teman-teman semua semangat tetap nggak kurang, tetap semangat buat ngikutin Mini Teman Belajar malam ini. Nah, terus kemarin baru aja TSF expanding their family melalui open recruitment yang dilaksanain dari tanggal 8 sampai 24 di beberapa divisi. Itu. Oke, nah ini beberapa rules and regulations yang harus kalian ikutin selama mengikuti Mini Teman Belajar malam ini dan ke depannya. Yang pertama, harap mute bila sedang di tengah sesi pembelajaran.
Jadi gue harap semuanya nge-mute. Terus juga kalau pengen nanya langsung aja, langsung on mic, langsung chat. Bisa langsung raise hand juga mungkin. Terus juga peserta diharapkan untuk tidak menyinggung sara, serta diharapkan untuk menghormati satu sama lain. Dan selain itu juga kalian harus have fun, walaupun kita belajar tetap harus fun, jangan dibawa stres, tetap dibawa senang-senang aja. Dan jangan malu bertanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung sela aja, langsung on mic aja, langsung chat aja, atau langsung raise hand aja. Kak Fudin juga pasti udah langsung siap buat menjawab kan? Ya Fudin ya? Betul, betul. Oke, betul kata Kak Fudin. Oke, dan yang terakhir, boleh banget nih, dan ini pokoknya diharuskan, nggak diharuskan sih, pokoknya disarankan banget buat kalian yang ngikutin ini, teman belajar malam ini, buat upload, dan jangan lupa tag TSF di sosial media yang kalian iniin, yang kalian post gitu, misalnya di IG, jangan lupa tag TSF, nanti bisa kita repost gitu. Dan yang terakhir, yay, selamat belajar semua, jangan lupa buat follow LinkedIn-nya The Study Friend, terus juga jangan lupa follow Instagramnya buat yang belum, @thestudyfriend, dan Twitternya @thestudyfriend. Oke, ini selanjutnya bakal gue langsung serahin sepenuhnya aja buat tutor, buat Fudin malam ini. Jadi, oke, selamat belajar semua. Oke, sebelumnya makasih banget ya Kak Iqbal udah bantu ngejelasin ke teman-teman nih tentang TSF dan apa yang bakal kita pelajarin malam ini. Oke. Nah, sebelumnya aku mau ucapin selamat malam ya teman-teman. Oke, selamat datang di mini tutor ya. Hari ini kita bahas pengetahuan kuantitatif yang kemarin, yang sempat kita reschedule. Insya Allah hari ini kita nggak ada masalah ya. Jadi aku udah siapin beberapa alternatif. Jadi nanti mungkin kalau misalkan ternyata error gitu ya. Nah, jadi kemarin tuh laptop aku sempat blue screen gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti blue screen lagi, aku pakai HP ya teman-teman. Jadi nanti aku nge-notes lewat HP, nyoret-nyoret. Nanti ya kayak gitu aja sih. Mungkin itu backup cadangannya. Tapi aku harap teman-teman bisa maklum ya. Oke. Oh, mantul. Benar-benar. Oke, yang satunya udah aku disconnect audio ya. Oke, sorry. Oke deh teman-teman, ntar kalau misalkan emang ada masalah, kalau aku nge-lag atau apa, langsung chat aja ya, atau ngomong, chat aja deh. HP aku juga selalu stay kok. Oke deh, aku izin share screen ya teman-teman. Oke. Bismillah. Kelihatan nggak nih teman-teman? Kelihatan. Oke, alhamdulillah tidak nge-lag ya, nggak tahu ke depannya nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah sempat kemarin minggu, sorry. Nah, itu aku udah sharing kan, udah ngupload filenya di Drive. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah ngerjain, boleh sekarang kita sesi cross check juga. Tapi buat yang belum ngerjain, sok banget kita kerjain bareng-bareng di sini gitu. Nah, mungkin buat pemanasan ya untuk nomor 1 kita langsung kerjain aja. Nah, oke. Ini masih simpel ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada operator-operator A, W, Z, X, Y. Ini kayak kalau teman-teman ingat nih, UNSMB ini kalau nggak salah gitu. Nah, oke. Jadi ketika ada A, W, Z, X, Y seperti ini, maka dia akan di operatornya itu seperti ini. Jadi dioperasikan dengan min W plus Z per Y ditambah 3X. Oke, langsung masuk aja teman-teman. Jadi nanti ini hasilnya sama dengan W. W-nya yang 5, berarti min 5 ditambah Z per Y. Z per Y itu 4/2. Oke. Ditambah 3 kali X. X-nya 3. Oke, jadi ini sama dengan min 5, ditambah 2, ditambah 9. Sama dengan 6. Jadi, oke. Ini masih simpel ya. Aku tebelin deh. Oke. Nah, kira-kira untuk yang nomor 1, ada masalah nggak nih, teman-teman? Oke, kalau kayaknya masih cukup aman ya.
Mungkin aku hitung. Aman kah? Mantap, mantap ya. Oke deh. Aman. Oke. Oke, bener banget. Buat yang ada pertanyaan, langsung drop aja di kolom chat atau langsung on mic juga boleh, teman-teman. Oke. Oke deh, aku lanjut ya. Nah, ke yang nomor berikutnya. Nah, ini kita ada soal matriks nih, teman-teman. Nah, matriks mungkin ini pelajaran kelas berapa ya? Kelas 11 kayaknya ya. Aku lupa deh. Nah, mungkin teman-teman boleh nih kerjain dulu sekitar 2 menit deh. Atau ada yang udah ketemu, boleh langsung bilang ketemu opsinya apa. Gitu. Oke, sampai 1949 ya kali. Oh iya, tadi kurang gede ya? Ntar aku gedein. Nih, udah gede gak sini? Atau kurang gede nih? Nah, gini ya, gede kali. Oke. Mungkin buat yang nomor selanjutnya deh, aku gedein. Oke. Oke, silakan teman-teman dijawab B. Oke, nah B. Yang lain mungkin ada jawaban yang lain? Sambil nunggu oke B. Oke, sambil nunggu mungkin ini ya sedikit kasih info-info aja. Jadi biasanya soal-soal PK itu ini teman-teman emang soal-soal matematika yang dasar gitu. Jadi soal-soal matematika yang nggak terlalu apa ya ngejelimet gitu, kayak bener-bener bikin pusing gitu. Tapi lebih butuh ke logika gitu biasanya. Jadi emang kuncinya sering-sering latihan logika gitu. Oke, yang lain gimana nih? Ada yang punya jawaban lain? Boleh di chat. Oke, B. Oke, B semua nih. Oke, udah 1949 ya. Oke, aku jawab. Apakah benar opsi kuncinya adalah B? Oke, kita hitung aja. Oke, di sini ada determinan P. Kalau teman-teman ingat, determinan itu cara ngitungnya adalah ruas ini karena 2 kali 2 ya, matriksnya 2 kali 2. Jadi ini dikali ini dikurangi dengan ini dikali ini. Nah, kayak gitu. Oke, langsung kita misal ini aja ya, aku bikin kayak semacam bentuk umumnya gitu. Misalkan nih, ini P sama dengan ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, maka cara menghitung determinannya adalah AD kali D dikurangi B kali C. Gini ya. Oke. Nah, berarti kita langsung hitung 3 min X kali 3 dikurangin dengan 6 dikali dengan min 5. Hasilnya adalah 33. Oke, kita hitung. 3-nya dikali ke dalam ya, teman-teman. Ini dikali jadi 9 min 3X min 6 kali min 5 min 30 min ketemu min. Nah, dia jadi plus. Oke, berarti di sini jadi plus 30 gitu. Oke deh. Sama dengan 33. Nah, terus kita pindah ruas nih. 3X-nya taruh kanan biar positif. 3-3-nya kita taruh kiri. 9 tambah 30 min 33. Oke, 3X sama dengan selesaikan yang ruas kiri. Ada ketemu 6 ya, teman-teman. Oke, jadi X-nya sama dengan 2. Gitu. Jawabannya ada yang B. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Oke, aku hitung 5 detik kali ya. Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman. Sip, mantap. Oh iya, sama nambah satu lagi mungkin. Ini
Jadi di dalam matriks ya, ini soal matriks buat tambahan info. Ada namanya matriks singular, teman-teman. Matriks singular. Nah, apa sih matriks singular tuh? Matriks singular tuh matriks yang determinannya dia itu sama dengan 0 gitu. Nah, matriks ini dia tidak punya inverse, teman-teman. Kayak gitu. Sorry, inverse tidak punya. Nah, jadi kalau misalkan nih diketahui misalkan ada matriks kayak gini, terus dia dijelasin apabila matriks P adalah matriks singular, maka ditanya nilai X-nya berapa. Nah, berarti kita udah tahu tanpa harus tahu determinan matriks P ini berapa. Oh, dia singular, dia pasti 0 gitu. Oke, itu tambahan ilmu aja. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang cukup menantang, teman-teman. Ini soal tentang statistika gitu ya. Oke. Nah, mungkin barangkali teman-teman mau ngerjain dulu, boleh? Aku kasih waktu sampai 19.54 deh. Oke, buat ngerjain. Silahkan. Oke, mungkin sambil ngerjain aku kasih ini ya, clue-cluenya juga. Ini datanya udah terurut. Nah, jadi udah urut gitu. Oke, terus udah tahu rata-ratanya 8. Nah, terus diketahui nilai terbesar bernilai 3 kali lipat dari nilai median. Nah, kalau ini udah urut, berarti mediannya yang ini ya, teman-teman. Nah, ini yang nilai terbesar, gitu. Oke, nah silahkan dilanjutkan ngitungnya. Oke, ada yang nemu A nih jawabannya. Oke, yang lain barangkali ada yang nemu nih. Ini emang kalau aku kemarin coba bahas, itu emang agak panjang, teman-teman. Jadi wajar sih kalau emang agak mikir gitu. Nah, udah 19.54 nih. Oke, udah ada satu yang jawab A gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang lain yang belum selesai, silahkan diselesaikan atau mau memperhatikan yang udah aku kerjakan juga boleh. Oke, kita bahas langsung aja ya, teman-teman. Nah, jadi di sini udah ada data terurut. Ada 4, 4, A, B, dan C. Oke, nah diketahui rata-ratanya juga 8. Nah, kita pakai ini, info-info yang udah kita ketahui. Oke, jadi yang pertama ada rata-rata. Rata-rata itu rumusnya adalah semua bilangan jumlahnya dibagi dengan banyak bilangan kayak gitu. Jadi kalau di sini ada 5 bilangan, jadi nanti dijumlah semua, terus dibagi 5 kan. Oke, langsung aja kita masukin. Rata-rata sama dengan 4 tambah 4 tambah A tambah B tambah C. Dibagi dengan 5, karena datanya ada 5, sama dengan 8 nih teman-teman. Oke. Terus 5 kali kita kalikan ke sana gitu. Jadi 5 ke sana jadi kali kan. Jadi 5 kali 8, 40. Jadi 4 tambah 4 tambah A tambah B tambah C sama dengan 40. Oke. Nah, karena ini 4 sama 4-nya bilangan ya. Kalau dijumlah 8, kita pindah ke kanan jadi minus gitu. Jadi A plus B plus C sama dengan 40 min 8 sama dengan 32. Oke, kita dapat A plus B plus C sama dengan 32. Ini info pertama kita ya. Oke. Nah, terus kita lihat nih di sini, data terbesar diketahui bernilai 3 kali lipat dari nilai median. Nah, karena tadi aku udah bilang, ini data terurut, maka mediannya dia adalah si A. Gitu. Nah, data terbesar berarti yang C. Jadi, karena 3 kali lipat dari nilai median, maka C-nya sama dengan 3A. Oke, ini informasi yang kedua. Nah, dari informasi kedua ini, kita bisa nih masukin ke
persamaan 1 yang udah kita temuin tadi. Nah, gini nih. Oke. Jadi, kalau misalkan kita masukin, jadi A ditambah B, ditambah C-nya kita ganti 3A, sama dengan 32. Jadi, B plus 4A sama dengan 32. Nah, ini ketemu, apa sih namanya? Nilai persamaan baru. Oke. Nah, kemudian informasi apa lagi, Kak, yang perlu kita gunakan di sini? Karena B-nya masih belum hilang nih, gitu. Tadi C udah hilang, sekarang B yang belum hilang. Nah, kalau teman-teman cermati di sini, ingat nih, di sini adalah data terurut. Nah, jadi data terurut itu pastinya setidaknya 4 itu lebih kecil atau sama dengan A, kayak gitu. Jadi misalkan ini A ini bisa 4, bisa 5, bisa 6, tapi nggak mungkin A ini 3 dong, ya kan? Karena udah terurut. Gitu. Jadi setidaknya A ini minimal 4. Maka secara matematisnya, kalau ini berlaku juga buat A, B, dan C, maka bisa kita bilang nih, A lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan C. Kayak gini. Oke. Nah, kira-kira sampai sini bisa diikutin nggak ya? Boleh dong ngomong di kolom chat atau langsung on mic, boleh? Bisa, Kak. Bisa ya? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Oke, aku lanjut ya. Nah, terus ini kita tambah 4A untuk setiap bilangan. Jadi yang ini ditambah 4A, yang ini tambah 4A, yang ini tambah 4A. Oke, kita tambah langsung jadinya ini jadi 5A, kurang dari sama dengan B plus 4A, kurang dari sama dengan C plus 4A. Oke. Nah, oh ya, tadi karena ini C, nilainya 3A ya, jadi kita langsung substitusi aja boleh nih, jadi 3A, jadi nambah 7A gitu ya. Langsung kita hapus, jadi 7A. 7A. Oke, mungkin aku kasih keterangan nih. Ini masuk ke sini. Oke. Nah, lanjut. Karena ini udah dilihat ya, B plus 4A, nilainya kan sama ya kayak di sini, 32. Oke, berarti kita boleh masukin ke sini. 32 besar sama dengan 5A. Lebih kecil ini sama dengan 7A. Oke, ini ya, kita dapat persamaan ini. Nah, sekarang kita harus jadiin A-nya ini biar jadi 1 gitu. Jadi nggak ada variabel depannya, saya nggak ada koefisien depannya, kayak ada 5, ada 7, kayak gini. Maka mungkin kita pecah satu-satu. Nah, yang misalkan kiri dulu nih. Kita selesaikan yang kiri. Jadi kalau nemu pertidaksamaan 3 kayak gini ya teman-teman, itu boleh kita menyelesaikannya itu pecah dulu ini, sama ini dipecah gitu. Jadi nanti udah selesai diselesaikan, tinggal disatuin lagi gitu. Oke, misalkan kita langsung praktek aja ya, yang kiri dulu nih, 5A kurang dari sama dengan 32. Nah, biar A-nya jadi single, berarti harus dibagi 5 kan? Nah, jadi A lebih kecil sama dengan 32 per 5 gitu. Oke, 32 per 5 ini sekitar berapa? 6, gitu ya, 6,4 gitu. Oke. Nah, langsung aja mungkin ya. Langsung jadi mungkin, wait. A kurang dari sama dengan 6,4 gitu. Nah, terus kita ambil yang kanan nih, selesaiin yang kanan. 32 kurang dari sama dengan 7A. Nah, agar A-nya single, lagi-lagi kita bagi 7. A lebih besar sama dengan 32 per 7. Nah, 32 per 7 ini kalau kita kalkulatorkan itu kan sama dengan 4, sekian gitu ya. Jadi, A, kalau aku tulis lagi, lebih besar sama dengan 4, sekian. Pokoknya lebih besar dari 4 gitu. Maka kalau kita satuin, nah yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Jadi kalau misalkan dibalikin ya bentuknya kayak gini, A dia lebih kecil sama dengan 6,4, tapi dia lebih besar sama dengan 4, sekian tadi. Nah, dari sini kita kelihatan tuh bahwa A itu pasti lebih besar dari 4, sekian. Artinya pasti lebih besar dari 4 gitu. Maka A ini atau sebagai median ini pasti lebih besar dari 4. Atau di sini maka P lebih besar dari Q gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke. Mantap. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kak mau tanya yang A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan C, kenapa ditambah 4A semuanya? Nah, kenapa kok ditambah 4A? Sebenarnya ini itu manipulasi matematika aja sih teman-teman gitu. Jadi kan di sini kita udah tahu ya B plus 4A sama dengan 32.
Nah, biar kita bisa ganti B-nya ini hilang, kayak gitu kan. Kalau C kan bisa diganti A. Kan kalau B ini susah diganti A. Nah, jadi kita bisa ganti dengan 32 ini, gitu. Dengan syarat harus ditambah 4A semuanya, kayak gitu. Gitu, Ya, kira-kira. oke. Makasih, Kak. Oke. Gimana yang lain nih? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Saya Kak. Oke. Ini chat tidak Kak, enggak Kak. Oke, mantap. Oke, mungkin aku hitung 3 detik ya, barangkali yang lain. Kalau nggak ada, langsung aku skip aja ya. 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Nggak ada cara cepat ya Kak? Kalau ini aku masih belum nemu sih cara cepatnya gitu. Tapi mungkin kalau kalian bisa ngerjain lagi, kalian nemu boleh sih. Emang harus sabar sih guys. Oke, lanjut. Nah, ini soal yang paling common ya, sering kita selesaiin juga. Mungkin kalau udah sering latihan PK. Ini tentang apa ya namanya babnya lupa aku. Ketidaksebandingan atau apapun itu. Ya udahlah itu. Nah, jadi ceritanya ini ada 12 orang pekerja yang dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam 16 hari. Jika setelah 4 hari bekerja, terdapat 4 orang pekerja yang sakit sehingga tidak bisa meneruskan bekerja. Maka pada kondisi tersebut, proyek dapat diselesaikan dalam waktu sekian hari. Oke, mungkin mau dikerjain dulu deh, boleh. Aku kasih waktu 2 menit. Nah, sama kayak tadi, 20.05 nih, boleh. Oh ya, BTW, kalau habis bahas soal ini, kalian ada request, Kak, langsung bahas soal yang halaman berapa gitu. Boleh sih, kalian ngomong aja. Ntar kita langsung bahas ke situ. Gitu. Oke, silahkan dihitung dulu nih. Kalau udah ketemu, boleh langsung tulis di kolom chat. Oke, Nadia ketemu A, mantap. Oke, yang lain silahkan dihitung dulu ya, nggak usah terburu-buru. B, E, oke, variatif sekali. B, E, oke, santai-santai. Yang lain boleh silahkan dikerjain dulu. Oke, ada yang jawab A, mantap. Yang lain nih, yuk jangan mau kalah. Kasih dong suaranya apa. Yuk, masih ada waktu, santai guys. Dihitung dulu. Wah, udah 20.05 nih. Oke. Mungkin langsung kita bahas saja kali ya. Ntar kalau misalkan bingung, bisa lihat cara yang dikerjakan di screen ini. Oke. Nah, jadi ceritanya ada 12 orang pekerja menyelesaikan sebuah proyek dalam 16 hari. Sebenarnya aku nggak terlalu tahu ya, maksudnya yang biasa diajarkan di sekolah, di bimbel-bimbel itu kayak gimana. Tapi kalau cara aku sendiri teman-teman, aku menganggapnya seperti ini. Jadi anggapannya itu ada 12 orang yang punya kerjaan untuk menyelesaikan proyek, tapi kerjaan itu baru selesai itu setelah 16 hari kayak gitu. Jadi ibaratnya itu 12 orang itu harus menyelesaikan 16 pekerjaan, tapi satu pekerjaan itu gampangannya itu waktu itu cuma bisa dikerjain per hari kayak gitu. Nah, jadi gampangannya 12 dikali 16 kayak gitu. Nah, tapi ceritanya di sini setelah 4 hari bekerja gitu teman-teman. Jadi udah kelewat 4 hari tuh kerjaannya. Jadi sisa berapa tuh? Sisa 12 kan? Nah, jadi sisa 12 hari. Jadi kita kalinya bukan dengan 16, tapi dengan 12. Bentar. Oke. Nah,
ternyata setelah 4 hari bekerja, ada aja 4 orang bekerja yang sakit. Jadi nggak bisa menerusin pekerjaannya. Jadi yang kerja itu sisa 8, kayak gitu. Sisa 8 orang. Nah, yang ditanya nih, kira-kira dengan 8 orang ini bisa selesai dalam berapa hari ya? Kayak gitu. Nah, gampangannya sama kayak tadi ya, analogi yang aku kasih di awal. Jadi ada 12 orang, ini harus melakukan 12 pekerjaan sisa yang dilakukan oleh tiap orang gitu. Jadi totalnya ada sekitar 144 pekerjaan gitu. Tapi kondisinya sekarang yang bekerja itu cuma bisa 8 orang gitu. Nah, kira-kira 8 orang ini akan membagi 144 tugas ini ke dalam jadi berapa hari kayak gitu. Jadi berapa hari yang bisa yang intinya bisa menyelesaikan gitu. Jadi caranya kayak gini teman-teman. 112 kali 12 sama dengan 8x. Nah, sebenarnya gini. Atau kalau misalkan di bimbel ya langsung aja kan. Biasanya x itu yang dicari harinya sama dengan jumlah hari dikali jumlah pekerja yang awalnya dibagi dengan jumlah pekerja saat ini kayak gitu. Sama aja sih hasilnya ini. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman hitung ketemunya nanti adalah sekitar 18 hari gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih? Kak mau tanya, Ya, berarti silakan. yang dihitung itu yang setelah pekerja sakit ya? Iya, benar. Jadi setelah pekerja sakit itu gitu. Gimana? Jadi kalau pekerja sakit tinggal 8 gitu sih. Ya kan 12 kurangi 4 gitu. Kak mau tanya, Ya, gimana? jadi itu maksudnya dikali 12 orang dikali 12 hari itu maksudnya normalnya 12 orang itu menyelesaikan dalam 12 hari gitu kan? Benar, benar. Oke Kak, makasih. Oke, sip. Oke, kira-kira yang lain ada yang mau ditanyain nggak nih? Oh, ada yang di chat nih. Kak, caraku beda. Waduh. 12 kali 12 dari mana, Kak? Benar. 12 kali 12 tadi ya udah di ini kok gede ini. Nah, ini. Jadi 12 kali 12 itu ada 12 orang. Awalnya udah kelewat 4 hari nih. Nah, jadi awalnya proyek itu dirancang 16 hari, udah kelewat 4 hari. Udah masa selesai 4 hari. Jadi kan tinggal 12 hari. Nah, jadi pekerjaan yang tersisa itu adalah 12 orang dikali dengan 12 hari gitu. Jadi itu Dinda. Kira-kira udah kejawab belum nih? Untuk Din ya namanya, nggak tahu nih Dinda apa Din. Wah, JJ caranya gimana nih? Oke, dia ada cara sendiri 12. Bentar. 12 16. Oh, ini 12 orang 16 hari. Yang bawahnya ini apa? 12 orang 8 ini apa? 12 hari ya, 12 hari 8 orang gitu ya. Oke. Oh, bentar. Itu ketemunya berapa berarti? 2. Terus. Wah, aku kurang ini ya. Tapi kayaknya nggak bisa kayak gitu sih. Maksudnya kayaknya kayak beruntung aja gak sih itu? Tepat. Kalau aku mikir belum ini sih, belum sesuai gitu. Bentar. Aku pikir dulu. 12. Itu kan 12, 16 kurang 4 gitu. Berarti ada min 12, 4. Wah, enggak sih JJ kayaknya. Aku kurang tapi coba sih disimulasiin aja di soal-soal lain. Oke, coba-coba di soal-soal lain. Kalau benar ya udah berarti kayaknya bisa sih gitu. Oke. Ini Diva. Kak, kenapa 4 hari awal nggak ikut dihitung? Nah, kenapa 4 hari awal nggak ikut dihitung? Karena di sini kondisinya mereka setelah 4 hari bekerja gitu. Jadi udah 4 hari bekerja nih. Jadi harinya itu sisa 12 lagi pekerjaan gitu loh untuk tiap orang gitu. Nah, baru di situ dihitung lagi gitu. Ternyata ada 4 orang pekerja juga yang sakit kayak gitu. Jadi kondisinya itu kenapa 4 hari awal nggak ikut? Karena itu tadi udah kelewat gitu. Jadi kita udah hitung yang sekarang gitu. Sekarang tinggal berapa sih gitu. Oh, ternyata tinggal 12 hari. Ya udah berarti harinya itu 12. Terus
orangnya yang awal juga ada 12 gitu. Gimana Diva? Kira-kira masih bingung? Total hari semua pekerjaan. Oke, benar. Jadi beda. Total hari semua pekerjaan, benar beda. Jadi oh ya mungkin ada yang beberapa bingung ya. Kenapa kok nggak ditambah 4 gitu ya tadi? Nah, jadi biasanya ini benar-benar teman-teman. Perhatikan kalimatnya, benar Diva. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini pada kondisi tersebut proyek diselesaikan dalam waktu sekian hari. Artinya itu kondisi tersebut ya. Jadi kuncinya di kondisi tersebut, yaitu di kondisi di mana 4 hari udah kelewat, 4 orang sakit gitu. Jadi sisanya itu udah kelihatan. Tapi kalau misalkan pertanyaannya itu maka total pengerjaannya adalah sekian hari gitu. Nah, itu baru kita jumlahin. Jadi kita ketemu 18 ini ditambah dengan 4 hari kita udah kelewat bekerja, jadi 22 hari gitu. Tapi ini khusus kalau ditanya total gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kita ditanya kondisi tersebut gitu. Karina, 16 min 4 jadi 12 hari ya Kak? Bener, 16 min 4 jadi 12 hari gitu. Ada nggak Kak soal yang total hari semua pekerjaan? Ada. Cuman aku nggak nyiapin sih. Coba ya udah atau kayak gini aja. Maka dari soal ini proyek itu pada akhirnya bisa diselesaikan dalam berapa hari kayak gitu totalnya. Ya udah ditambah aja gitu. Tapi sering-sering latihan aja sih. Banyak kok soal kayak gini. Gitu. Wah, ini ada yang direct message ke aku nih. Kak, kalau aku caranya beda tapi hasilnya sama sih. 12 kali 16 dikurangi 12 kali 4 sama dengan 144. Oke, boleh kok. Kalau ini boleh. Jadi caranya ini nih, ada teman kalian gini caranya. 12 kali 16 dikurangi 12 kali kali 4 ya tadi. Nah, kali 4 sama dengan 144. Ini kan. Nah, terus jadi 144 itu dibagi 8 sama dengan 18 hari. Boleh kayak gini, sama aja sebenarnya. Nah, jadi ceritanya teman kalian tuh gini. Jadi pekerjaan awal itu ada 12 orang dengan 16 hari. Udah selesai dengan 12 orang 4 hari. Nah, jadi sisanya tinggal 144 pekerjaan gitu. Nah, terus 144 pekerjaan ini dibagi 8 orang gitu, yang sisanya karena 4 orang sakit. Jadi diselesaikannya 18 hari gitu. Atau kalau misalkan nih mau, itu kan tadi secara logika, kalau mau di matematisinya ini jadinya kan 12 16 min 4 gini kan sama dengan 144, tapi 144 ini dibagi 8 nanti gitu. Jadi dibagi 8 gini. Nah, 16 kurangi 4 ini kan 12 kan. Nah, jadi sama aja 12 kali 12 dibagi 8. Sama kan kayak cara ini. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya. JJ, 12 itu apa dikali apa Kak? Masih bingung. Apa dikali apa? Oh. Ya, jadi kalau 12 kali 12 itu tadi dikali, jadi 12 orang dikali 12 hari sisa pengerjaannya ya, sekali lagi. 12 hari sisa pengerjaan, karena udah kelewat 4 hari, gitu. Gampangnya gini, 12 hari sisa pengerjaan itu secara normalnya gitu loh. Jadi secara normalnya ada 12 pekerjaan tiap orang yang harus diselesaikan, gitu. Tapi ternyata ada kondisi dan seterusnya yang ada di soal ini, sehingga kita harus ngitung yang lain, gitu. Atau kalau bingung mungkin JJ bisa pakai cara yang temanmu ini ya, yang pakai 12 kali 16 min 12 kali 4 sama dengan 144, terus ntar dibagi 8. Maksudnya dibagi sisa orang gitu. Juga boleh ini sama. Benar kalau ini. Oke, ada yang direct message. Kak, boleh nggak mau lihat yang soal nomor 3 tadi tentang rata-rata? Soalnya tadi matlam jadi belum. Oh, mati lampu. Belum selesai rasanya. Oke, boleh. Mungkin ini aja ya. Kalau mau ntar coba buka di drive itu udah aku masukin sih sebenarnya solusi gitu. Mungkin ntar aja deh kalau ada waktu kita bahas-bahas lagi aja gimana ya. Oke, mungkin kita coba ke soal yang lain dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin aku hitung 3 detik, kalau nggak ada kita lanjut. 3, 2, Kak buat materi ini nanti di TPK. Kalau PK sih harusnya kurang lebih kayak gini ya modelnya. Tapi bisa aja sih lebih susah. Jujur aku nggak tahu soal PK tahun ini gimana. Sorry, aku soalnya bukan anak UTBK, jadi aku nggak tahu UTBK gimana. Tapi kalau aku latihan soal gitu semakin susah gitu sih biasanya. Maksudnya
karena aku juga ikut Bimbel gitu kan, tuh makin hari makin susah gitu, dan kayaknya emang sesusah itu juga gitu loh PK, tapi nggak susah-susah banget sih. Artinya kalau kalian anak IPA, Saintek, dibandingin Mat Saintek, nah ya jelas jauh banget sih. Mat Saintek tuh kayak, aduh, apaan ya, Mat Saintek tuh kayak kalian udah bisa ngerjain bener 10 atau 9 tuh aja udah sujud syukur banget sih kalau menurut aku ya. Kayak gitu. Tapi santai aja sih. Menurut aku PK ini lebih di antara subtes TPS itu paling menyenangkan sih kalau menurut aku. Kalau menurut aku sih nggak tahu. Kak Fudian SNMPTB guys, wah tahu aja di DeFi. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Oke deh, mantap. Nah, oke, sekarang bentar, kalian ada request bahas soal nih? Bahas soal nomor berapa enggak? Kalau enggak, kita lanjut urut aja. Oke, aku hitung lanjut aja. Oh ya, lanjut urut gitu ya. Oke, kalau nggak ada request nggak apa. Tapi kalau ada request boleh kita sampaikan. Oke, kita bahas ini dulu aja. Ntar kalau ada request bilang ya di kolom komentar. Oh ya, BTW kalau kalian cek soal yang aku kirim di Drive itu ada 2 section kan. Ini section soal yang normal aku ambil dari soal-soal tryout gitu. Terus ini ada soal ya butuh tantangan. Nah, coba ini Ini aku ambil dari soal tryout-nya aku masuk ITB gitu. Jadi kalau kalian tahu ITB itu punya sebuah program bukan program acara gitu nama tryout namanya aku masuk ITB gitu, AMI. Nah, ini soal-soalnya aku ambil gitu. Cukup menantang sih sebenarnya gitu. Nah, boleh nih kalian kerjain ini atau mungkin ada request bahas soal nomor berapa ini juga boleh gitu. Oke, tapi sekarang kita bahas dulu yang tadi, yang Joko menampung air. Nanti aku gedein dulu, guys. Oke, aduh. Oke. Nah, mungkin mau dikerjain dulu ya? Boleh? Aku tunggu sampai 20-20 nih. Oke, buat ngerjain. Silahkan. Nah, ini nih dari Kak Iqbal nih. Tes dari anak UTBK, kurang lebih ya mirip. Ada beberapa soal yang predictable. Oke. Nih, mantap. Langsung dari tes anak UTBK ya, keren-keren. Tapi nggak usah takut sih, guys. Maksudnya selama kalian berusaha, itu pasti insya Allah ada jalan. Oh ya, tapi yang paling penting juga, kalian harus tahu kalian mau masuk mana, coy. Jangan sampai salah jurusan dan salah kampus ya. Lebih parah lagi sih. Gitu, yes. Hmm. B, sorry, oke, ada yang B. Nah, sekarang Kak, iya ya. Nah, ini udah dikirim Kak Iqbal ya, soal ya, di link drive itu. Jadi sebenarnya aku kemarin ngantisipasi juga kalau misalkan benar-benar hari ini parah banget, jadi aku udah siapin pembahasan juga di sana sih. Gitu. Oke deh, udah 20-20. Oke, mungkin langsung kita bahas. Ini ada yang jawab B salah baca. Oke, nggak Pak. Oke, nah kita kerjakan soal ini. Jadi ceritanya soal ini tuh Joko itu punya penampungan air sebesar 86 liter gitu.
Oke, 86 liter. Nah, ceritanya bak airnya itu bocor. Tapi bocornya itu pakai kisaran. Jadi bocor gitu kan, bocor gini. Tapi kisarannya 0,3 sampai 0,7 liter gitu per jam. Nah, terus ceritanya jam 7 itu udah full. Nah, udah full terus antara pukul 7 sampai 11 nggak ada pemakaian air. Nah, jadi ceritanya itu ntar kita disuruh ngitung dari jam 7 sampai jam 11, kita itu sisa bak airnya itu berapa, kayak gitu kan. Oke, ini volume air pada pukul 11. Oke, nah jadi kita langsung ini. Nah, caranya kalau bingung, gini teman-teman. Jadi misalkan ini batas, kan ini kan 0,3 sampai 0,7 liter per jam. Nah, kita jadi cari tahu tuh kebocoran selama 4 jam itu berapa gitu. Kisaran dari berapa sampai berapa. Nah, jadi mungkin aku pakai pulpen hijau ya biar kelihatan beda. Tebel nggak nih? Bentar. Oh, aku tebelin dulu. Nah, jadi untuk yang ini 0,3 jadinya kan 0,3 dikali 4 sama dengan 1,2 liter. Yang ini jadinya 0,7 dikali 4 sama dengan 2,8 liter. Jadi di sini tahu nih bahwa kebocoran selama 4 jam itu kisarannya adalah 1,2 sampai 2,8 liter gitu. Oke, nah sekarang tinggal kita hitung berapa sih kira-kira kisaran volume sisanya gitu kan. Ini kan kebocorannya. Nah, sisanya jadi berapa? Sisanya tinggal kita kurangin aja. 86 dikurangi 1,2. 86 dikurangi 1,2 itu adalah 84,8 liter. Sampai 86 dikurangi 2,8 itu ada 83,2 ya. 83,2 liter. Nah, jadi kira-kira volume sisanya kurang lebih ada di kisaran seperti ini, 84,8 sampai 83,2. Oke, kita masukkan ke Q, berarti itu nilai Q ya, 84, sorry, harusnya 83 dulu nih. Jadi 83,2 sampai 84,8 liter. Oke, nah sekarang lihat nilai P 83,1. Nah, 83,1 ini jelas-jelas lebih kecil ya daripada Q. Nah, jadi dengan batas bawahnya aja masih lebih kurang, lebih kecil gitu kan. Jadi pasti P lebih kecil dari Q. Jawabannya yang B. Gitu. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Boleh, kalau mau nanya on mic juga boleh sih. Dikali 4 itu gimana, Kak? Nah, dikali 4 itu karena kita tadi bocornya itu dari jam 7 sampai jam 11 ya di sini. Nah, jadi jam 7 sampai jam 11. Kalau dihitung kan itu 4 jam ya. 11 kurang 7, 4 jam. 8, 9, 10, 11. Cara cari volume sisa gimana, Kak? Nah, cara cari volume sisa tadi ya, kita harus tahu kebocorannya selama 4 jam itu berapa. Ya kan, ketemu 1,2 sama 2,8. Terus dikurangin aja sama volume maksimumnya. Maksudnya volume ini ya, 86 liter ini. Jadi 86 tadi kita kurangkan dengan 1,2, ketemunya 84,8. 86 kurangi 2,8 ketemunya 83,2. Jadi kurang lebih volume sisa yang akan ada setelah 4 jam itu antara 84,8 sampai 83,2. Kayak gitu. Itu semoga menjawab ya. Oke, yang lain silakan kalau ada yang mau nanya. Ini berapa? Belum lihat ya. Ada apa? Lagi makan aku. Ternyata beda. Hah? Enggak, tadi aku bingung kenapa dia 9 ternyata belum. Oke, gimana nih? Kalau ada yang mau nanya lagi, silahkan tanya. Kalau enggak, mungkin bisa tuh bilang aman gitu, apa gimana? Oke. Atau masih memahami Kak gitu, gak apa, bilang aja guys. Oke, aman, lanjut, aman, mantap. Oke deh, kalau gak ada yang nanya, oke mungkin aku hitung 3 detik aja. 3, 2,
1. Oke, nggak ada. Kita lanjut. Oh ya, mungkin ada request nggak nih? Nomor berapa nih buat selanjutnya nih? Atau mau langsung lanjut urut? Oke, nggak ada yang request ya? Oke, aku urutin aja. Oke, silahkan dikerjain ya, guys. Sampai 28 ya, boleh. Oke, kalau gitu kerjain ya. Ini sampai 28. Oh ya, babnya kalau ini nih tentang fungsi dan grafik sih. Tapi kelihatannya susah ya, 2 pangkat X plus 1 gitu. Tapi sebenarnya gampang kok ini. Oke, coba kerjain dulu. Wih, langsung ada yang jawab. Keren, Diva, mantap. Oke, yang lain silahkan. Kita tunggu yang lainnya, mungkin ada jawaban yang berbeda. Boleh, silahkan. Dihitung dulu aja guys, santai. Sampai 28. Oke, udah 28. Gimana yang lain, ada jawaban yang beda gak nih? Atau aku extend aja ya sampai 29 gitu. Biar mungkin masih ngitung tadi. Masih cari-cari cara. Gimana ya cara menentukannya? Gitu. Oh ya, BTW dicermati ya. Ini pernyataan yang salah. Oke, bukan pernyataan yang benar. Gitu. Oke. Itu guys. Maaf Kak, salah baca soal. Oke, santai-santai. Coba dihitung lagi. Oke, gimana yang lain nih? Ada yang mau coba jawab nggak nih? Apa gitu namanya? Oke, kalau nggak ada, yuk kita bahas aja deh mungkin. Mungkin pada bingung ya, gimana caranya? Oke, jadi caranya kita nggak perlu pakai rumus fungsi yang seribet itu guys. Oke. Bentar-bentar. Oke, nah jadi gimana tuh caranya? Oke, caranya gampang banget. Kita uji titik. Oke, jadi caranya ini dengan uji titik. Udah gitu doang. Jadi uji titik ini harus benar gitu, sesuai dengan kurva atau garis fungsinya gitu. Oke, langsung kita cek satu-satu. Mulai dari nomor 1 nih. Titik A 2,0. Nah, jadi Diva A, oke. Ada yang jawab A, oke. Kita cek nanti. Titik A 2,0. Nah, titik A benar nggak sih 2,0? Oke, misalkan kita masukin untuk X sama dengan 2 ke persamaan ini, Y sama dengan min X plus 3, maka jadinya Y-nya itu ketemu min 2 plus 3 sama dengan 1. Oke, Y-nya 1. Di sini Y-nya 0. Nah, berarti di sini udah terbukti dia nggak sesuai. Berarti 1 salah. Gitu. Oke, lanjut nomor 2. Titik B. Titik B 0,1. Oke, dengan ini dilewatin oleh persamaan ini ya. Jadi kita pakai persamaan ini. Kita masukin ke sana. Oke, jadi untuk X sama dengan 0, kita masukin ke sana. Ternyata ketemunya Y sama dengan 2
Y sama dengan 2 pangkat 0 plus 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, di sini 1. Berarti udah nggak cocok. Berarti ini salah. Oke, lanjut nomor 3. Titik C 1,2. Nah, kalau dilewatin 2 garis gini gimana, Kak? Harus dicek kedua-duanya gitu. Tapi kalau waktu ngecek 1 aja udah salah, ya udah berarti itu udah salah gitu. Oke deh. Nah, sebenarnya gini sih teman-teman. Kalau misalkan mungkin anak matematika banget gitu ya, pasti kan bisa disamain Kak, yang Y ini dengan Y ini gitu. Tapi kan kalian lebih ribet lagi dong, pasti panjang waktunya. Ya udah, mending kalian pakai cara langsung uji titik aja biar tahu gitu. Toh yang ditanya cuman mana yang salah, mana yang benar gitu kan. Oke, misalkan nih aku masukin X sama dengan 1 untuk persamaan yang pangkat ini. Nah, jadinya ketemunya Y-nya sama dengan 2 pangkat 1 plus 1. Sama dengan 2 pangkat 2. 4. Nah, dari sini sudah agak benar. 4, ini 2. Jadi ini salah gitu. Tapi aku mau dibuktiin ke persamaan satunya, Kak. Boleh, ayo kita buktiin. Nah, kita buktiin juga ke persamaan Y sama dengan min X plus 3. Untuk X sama dengan 1, kita masukkan Y sama dengan min 1 plus 3. Sama dengan 2. Gitu. Oke, oh ini sesuai Kak 2. Oke, mungkin yang satu cocok, tapi yang satunya nggak cocok. Oke, berarti tetap aja ini jawabannya salah. Gitu. Nah, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 titik D. Titik D di sini ya, dilewati sama kurva yang ini. Jadi kita masukin untuk X sama dengan 0 misalkan, maka Y-nya sama dengan min 0 tambah 3. Min 0 nggak ada ya, 0 doang gitu jadinya. Ya udah sama dengan 3. Oke, wah sama nih, benar. Jadi titik D ini benar gitu. Nah, karena yang ditanya yang salah, jadi jawabannya yang 1, 2, dan 3. Jadi yang A gitu. Oke, kira-kira ada yang mau nanya? Bingung Kak, yang di itunya kenapa yang nomor 2 itu kan Y-nya 2, itu kenapa salah? Y-nya 2. Nah, di sini tuh harusnya Y-nya 1 kan? Nah, karena di sini kita ketemunya 2 gitu. Jadi ini teman-teman waktu aku gini nih. Jadi tapi kurang lebih teman-teman paham ya kenapa kok aku X-nya di sini yang nomor 1 ngambil 2, yang nomor 2 ngambil 0, yang nomor 3 ngambil 1, karena aku ngikutin dari ini ya. Nah, depannya ini titiknya ini gitu. Nah, terus mungkin ini sekalian menjawab pertanyaannya ya Kak, titik B sama titik C bingung. Nah, jadi gampangnya gini teman-teman. Kita lihat di titik itu kurva mana yang melalui dia gitu atau persamaan garis mana yang melalui titik itu gitu. Oke nih. Kita lihat yang ada di titik B. Di titik B itu ada di sini, ya kan? Ini sebenarnya kita nggak tahu eksaknya berapa, tapi di soal bilangnya 0,1. Nah, kita disuruh ngecek tuh, bener nggak sih? Oke. Titik B ini dilewatin oleh kurva Y sama dengan 2, pangkat X plus 1. Oke. Nah, karena dia dilewatin oleh kurva ini, maka seharusnya ketika dia katakanlah misalkan di titik B ini X-nya masukin 0, 0 itu benar, maka Y-nya itu harus juga sama dengan 1 nilainya gitu. Jadi harus sama. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya harus 1 gitu. Jadi ketika dimasukin di sini, ternyata kita hitung nih, Y-nya ketemu sama dengan 2 gitu. 2 pangkat 0 plus 1 gitu. 2 pangkat 1 jadinya 2. Nah, karena nggak sama, jadi dia berarti titik B ini salah kayak gitu. Jadi seharusnya waktu dimasukin 0, titik Y-nya itu 2 gitu, bukan 1. Nah, begitu juga untuk yang ketiga, titik C. Nah, tapi titik C ini spesial, teman-teman. Spesialnya kenapa tuh? Karena dia dilewatin oleh 2 ini. 2 garis gini. Nah, tapi tetap aja kalau 2 garis itu memotong, berpotongan gitu, titiknya itu harus sama gitu. Titiknya itu harus sama, ketemu X, Y sekian gitu. Tapi ternyata ketika kita masukin ke persamaan yang ada pangkatnya, ketemunya 4, dan ke persamaan yang biasa yang min X plus 3 ini ketemunya 2, nah di situ udah nggak sinkron tuh Y-nya. Maka bisa dipastikan titik C ini adalah salah, artinya bukan titik pertemuan antara kedua kurva kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau tahu titik yang sebenarnya perpotongannya ya harus pakai itu sih matematika. Jadi disamain antara ini dan ini gitu. Oke, kurang lebih kayak gini. Kira-kira masih bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Oke, ngerti. Kak, Mantap, Cici. Gimana? sudah ngerti Kak, terima kasih. Oke, mantap.
Jelas, Kak? Oke. Oke, yang lain mungkin kalau ada pertanyaan boleh nih. Tuh. Lanjut, Kak. Bentar aku sambil nginget-nginget. Biasanya kalau seingat aku itu dulu soal-soal kayak gini tuh cukup ini ya, maksudnya kelihatannya susah, tapi sebenarnya ngetrik aja gitu. Ngetriknya tinggal uji titik kayak gitu biasanya. Kebanyakan kayak gitu sih. Oke. Lanjut ya. Oke deh. Lagi-lagi kalau nggak ada request, kita lanjut aja urut ya. Oke, kalau ada request langsung chat aja Kak, gitu. Nomor ini Kak, gitu. Ini masih banyak Kak sih? Berapa soal lagi? Wih, soalnya yang gampang tinggal dikit nih. Waduh, soal yang gampang tinggal dikit. Oke deh. Lanjut. Nah, ini masih tentang persamaan garis. Oke. Tapi, Kak, boleh balik nomor tadi, Kak? Boleh, Alicia? Yang ini? Oke. Oke, barangkali mau dianu, boleh di screenshot aja kali ya, biar bisa dipelajari lagi. Oke. Tapi kalau mau lihat fullnya juga ada sih di Drive yang di-share Kak Iqbal tadi. Oke deh, lanjut ya. Nah, jadi teman-teman di sini diketahui sebuah fungsi kuadrat x kuadrat min x plus 2 persamaan garis singgung di titik dengan absis 1 adalah berapa gitu. Nah, kalau teman-teman ingat, ini itu pelajaran kelas 11 harusnya, yaitu tentang persamaan garis singgung dari sebuah kurva. Nah, hubungannya apa? Hubungannya dengan yang jelas turunan. Nah, ini nih. Hubungannya adalah, nah ini benar banget, link drive-nya itu ya. Oke, jangan lupa itu. Kalau mau dibuka boleh. Nah, ini adalah tentang turunan kayak gitu. Mungkin mau dikerjain dulu boleh. Aku tunggu sampai 20.40 kali ya. Oke. C, waduh Diva sudah langsung menjawab C, keren. Wah, itu ngitung atau lihat kunci di itu tuh? Enggak lah ya, ngitung sendiri lah ya. Oke. Oke, mantap-mantap. Yang lain silahkan nih, kalau mau ngitung juga langsung ngitung aja. Bentar, aku mau minum dulu guys. Belvana C. Oke. Yang lain gimana nih? C, oke. Waduh, oke, C. Oke, masih ada 1 menitan nih. Boleh mau yang belum ngitung barangkali. BTW, sekedar info aja ya sambil nunggu ini. Pelajaran turunan yang B, Kak, maaf. Oke, apa? Pelajaran turunan ini kalau dalam matematika itu sebutannya kalkulus ya, teman-teman. Jadi ada integral, turunan, limit, itu masuknya ke kalkulus gitu kan. Nah, kalau teman-teman masuk teknik, itu pasti ini sih bakal kepake banget gitu. Bakal kayak kita bakal belajar lebih dalam lah kayak gitu di situ. Gitu. Dan ya itu akan lebih ngerti gitu kayak sebenarnya dasarnya itu apa gitu dan lebih berkembang gitu sih. Gitu deh. Oke, udah 20.40 nih. Nah, langsung kita bahas aja kali ya. Oke. Nah, tadi udah aku bilang bahwa konsepnya di sini turunan. Oke. Nah, kalau teman-teman mungkin lupa, aku ingetin lagi bahwa turunan dari sebuah kurva itu adalah sama dengan gradien dari titik singgungnya. Kok titik singgung? Gradien garis singgung. Sorry. Bentar. Gradien dari garis singgung. Aku hapus nih. Nggak bisa dihapus. Woi. Oke. Nah, jadi gradien dari garis singgung. Tulisin dulu kali. M garis singgung. Oke. Nah, jadi langsung aja kita turunin. Y-nya x kuadrat min x plus 2. Jangan lupa turunan ya. Cara turunan itu adalah Y aksen sama dengan pangkat turun. Nah, pangkat turun.
pangkatnya 2, turun ke depan jadi 2, dikali X, 2 pangkatnya kurang 1, jadi 2 min 1. Tinggal pangkat 1. Dikurangin X, ini sebenarnya ada pangkat ya, pangkat 1. Pangkat 1 turun, jadi 1, dikali X pangkat 1 kurangi 1, 0. Oke, ditambah dengan 2. Nah, karena 2 ini nggak punya X, ingat ya, kalau konstanta atau sesuatu pokoknya yang nggak punya X, itu langsung kita jadikan 0. Gitu. Oke, turunannya 0. Maka ini kalau kita rapiin dulu, teman-teman, y aksennya sama dengan 2X min 1. Oke, nah, Y aksen tadi ya, ingat ya, dia adalah M. Jadi gradiennya adalah 2X min 1. Nah, sekarang diketahui nih, di titik absis 1. Nah, mungkin kalau teman-teman lupa, aku ingetin lagi juga. Absis itu adalah sumbu X. Nah, jadi yang X-nya. Tapi kalau ordinat, itu adalah yang Y-nya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan absis 1, berarti X-nya masuk 1. Gitu. Jadi tinggal M sama dengan 2 kali 1 min 1. Sama dengan 1. Oke, nah kita ketemu M sama dengan 1. Nah, kalau teman-teman ingat, cara membentuk sebuah persamaan garis lurus, oke, itu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, gitu. Nah, di sini kita udah punya X1-nya itu 1, tapi Y1-nya belum. Gimana tuh, Kak, cara nyarinya? Oke, cara nyarinya adalah dari kurva ini, teman-teman. Nah, jadi persamaan Y sama dengan X kuadrat min X plus 2. Nah, jadi kalau misalkan kita masukin, Y sama dengan X kuadrat plus X, min X plus 2, untuk X sama dengan 1, X sama dengan 1, jadinya Y sama dengan 1 kuadrat min 1 plus 2, sama dengan 2. Jadi Y-nya ketemu 2. Jadi nanti titik singgungnya, dia ada di 1,2. Gini. Oke. Nah, sampai sini semoga dipahami ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Tinggal dikit lagi. Kita tinggal masukin nih ke sini. Jadi, Y min 2 sama dengan M-nya tadi ketemu 1. 1 dikali dengan X min 1. Gitu. Jadinya Y sama dengan ini X min 1 plus 2 sama dengan, aku bisa aja deh di sini, Y sama dengan X plus 1. Oke, jadi jawabannya yang BB gitu. Oke, silahkan sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kak mau tanya. Silakan. Kalau misal absisnya langsung dimasukin 1 di persamaan pertama itu boleh nggak? Kan hasilnya iya. Hasilnya kan 2. Hasilnya kan 1 kuadrat min 1 plus 2 kan 2. Ya. Nah, abis gitu semua jawabannya itu dicobain satu-satu. Yang jawabannya 2 yang mana itu boleh nggak? Oh, boleh banget, boleh banget. Pakai cara coba-coba gitu ya? Iya. Boleh sih. Soalnya Jadi, kan angkanya kecil. boleh. Jadi boleh sih. Itu bisa aja cara lain kalau kalian mager buat ngitung gitu ya. Kalau kalian lupa ngeblank ya udah pakai cara uji coba. BTW itu nggak kepake buat soal ini doang ya. Sering banget tuh teman-teman aku kalau misalkan lagi lupa pakai cara coba-coba gitu. Jadi kayak, tahu titik ini ya udah coba-coba satu-satu gitu. Jadi gimana Kak cara coba-cobanya? Gini. Jadi ini kan tadi kita ketemu tuh titik singgungnya kan 1,2 kan. Ini ya udah di sini ya. Ya udah itu ketemu 1,2 ya ini. Nah, dari 1,2 ini masukin ke tiap titik ini. Kira-kira make sense nggak gitu. Ketika ini X kita masukin 1, dia jadinya Y-nya 0. Berarti harusnya 2, di sini 0, berarti salah. Ya, kalau yang ini kita masukin 1, Y-nya ketemu 2. Nah, berarti benar kan? Oke, sekarang yang opsi C. Kita X yang masukin 1, Y-nya ketemu 1. 2 kali 1, 2 min 1, 1 ya. Jadi bukan 2 kan, jawabannya salah. Y sama dengan 2X plus 1, kita masukin 1, jadi 2 kali 1 tambah 1, 3. Nah, nggak benar kan? Nggak 2, oke, salah. Nah, apalagi ini, 2 kali 1 tambah 2, 4. Nah, 4 bukan 2 kan? Salah. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Boleh, kalau mau coba-coba gitu juga bisa. Gitu kira-kira. Maaf Kak, maksudnya, iya, jadi absisnya itu yang ini kan, masuk ke sini kan ya. Nah, ketemu ntar kan Y-nya. Nah, terus diapain tuh? Kalau udah ketemu Diva, gimana? Oh iya, tadi nyambungnya harus ngitung gradiennya dulu. Oh, enggak perlu. Bisa sih kalau nggak mau ngitung gradien gitu. Oke, kira-kira yang lain ada yang mau tanya nggak nih? Silakan. Mau tanya Kak?
Oke, ini ada chat apa nih? Masih kurang paham Kak. Alicia kurang paham yang mana? Kalau boleh on mic deh. Boleh yang mana gitu. JJ, X sama dengan 1 itu sama M itu sama Kak. Beda. Nah, jadi ini perlu dicermati ya. Kadang emang kalau angkanya sama gitu, apalagi kecil-kecil kayak gini, itu memang rawan banget kita buat kayak ngiranya itu sama gitu. Tapi sebenarnya itu beda. Kenapa? Karena M ini tadi ya, sekali lagi, dia adalah hasil turunan. Jadi fungsi Y, ketika kita turunkan, kita ketemu 2X min 1 ini. Terus, kita pengen tahu gradien di titik X sama dengan 1 gitu. Karena absisnya 1. Jadi kita masukin X-nya sama dengan 1 gitu. Jadi tinggal 2 kali 1 min 1 sama dengan 1. Ini ketemu M-nya. Nah, tapi M di sini itu adalah gradien, dia bukan X gitu. Jadi kalau misalkan mau bikin persamaan garis singgung, ya tetap harus dipisah gitu. Intinya M sendiri, X sendiri kayak gitu. Nah, misalkan suatu saat X-nya bisa beda gitu, misalkan bisa 2, bisa 3, maka M-nya juga berubah gitu, dan akan menyesuaikan dengan X yang diinginkan, tapi ntar tetap dimasukkan ke persamaan ini gitu. Untuk persamaan umum garis lurus nggak sih ini kalau nggak salah? Tuh, gitu. X sama dengan 1, benar. X sama dengan 1 itu karena absis 1. Alicia, cara dapetin Y pangkat 1. Oh, bukan Y pangkat 1 ya. Ini Y aksen. Y aksen tuh maksudnya turunan gitu. Jadi ada apostrof gitu. Tapi kadang-kadang ada sih yang nyebutnya itu Y prime gitu. Aneh ya emang. Nggak apa-apa. Y aksen aja deh. Cara dapetinnya gimana, Kak? Nah, ini cara dapetinnya Alicia dengan cara turunan ya. Oke, mungkin ada yang belum paham atau masih kurang paham dengan turunan. Boleh aku review dikit ya. Oke, aku taruh di sebelahnya sini kali. Di bawah sini bisa kosong. Nah, jadi misal nih, aku punya Y sama dengan X pangkat 4 min 3X kuadrat. Gini. Nah, turunan itu caranya adalah dengan menurunkan pangkatnya, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Oke, langsung praktek. Berarti Y aksen sama dengan, ini pangkatnya 4, turun jadi 4 kali X. Nah, 4 ini tadi awalnya X pangkat 4 kan? Nah, kita tuh kurangin 1 tuh pangkatnya, jadi 3 karena turunan. Jadi 4X pangkat 3. Min 3 dikali pangkatnya 2, turun tuh, jadi 2 kali X, pangkatnya 2, turun 1. Dikurangi 1 maksudnya, jadi 1 gitu. Jadi kalau dirapiin jadi 4X pangkat 3 dikurangi 6X. Gini. Jadi persamaan turunannya seperti ini. Nah, itu caranya turunan. Sama dengan yang di sini. Y sama dengan X kuadrat min X plus 2. Jadi kalau misalkan kita punya ini, X kuadrat min X plus 2, kalau kita turunin, jadinya Y aksen sama dengan pangkatnya 2, turun ke depan 1, jadi maksudnya turun ke depan jadi 2, dikali X, pangkat kurang 1, pangkatnya jadi X pangkat 1, dikurangi, ini pangkatnya 1, turun jadi 1, dikali X pangkat 0, karena pangkatnya kurang kan, jadi ini 1, turun ke sini jadi ini 1 kali X, tapi di sini pangkatnya jadi 0, gitu, dikurangin 1. Nah, khusus kalau konstanta atau bilangan yang nggak punya X gini, kalau dia diturunkan, dia jadi 0. Gitu. Jadi, plus 0. Gini. Jadi kalau dirapiin ya 2X min 1. Gini. X pangkat 0, 1 ya. Oke, bilangan berapapun pangkat 0, 1. Gitu deh, kira-kira gimana? Apakah sudah menjawab atau masih bingung? Ini gimana lagi? Ini nggak di apa aja? Ditusuk aja. Ini ditusuk dan bagian ini kan bisa jadi nggak simpel ya. Oke, ngerti Kak? Mantap, Alicia. Oke, yang lain gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Udah 20.50 ya? Wah, 10 menit lagi nih. Mungkin sambil nunggu yang lain, kalau ada request mau bahas soal berapa, boleh langsung chat ya. Kalau turunan berarti pangkatnya, ini ada yang direct message, kalau turunan berarti pangkatnya dikurang 1, Kak. Bener, jadi pangkat itu dikurang 1. Oke, bener-bener. Oke. Paham, Kak? Oke. Oke, kalau nggak ada yang request,
Mungkin kita lanjut ke yang persamaan. Yang persamaan gimana nih? Oke, boleh. Untuk mungkin closing ya. Ini kita 25-1. Oke, satu soal terakhir nih. Soal terakhir banget buat kita kerjain. BTW, soal-soal yang ini masih agak gampang ya. Yang penting kalian teliti aja. Kalian kerjain, insya Allah bisa kok ini. Oke, ini juga jangan bingung ya. Tinggal disubstitusiin aja. Kalau nggak ngerti ada pembahasan di drive itu kan, boleh tuh dilihat. Gitu. Oke deh. Nah, sekarang kita ingin bahas ini. Ini soal yang cukup menarik, teman-teman. Aku harap teman-teman coba didengerin dulu ya. Kalau misalkan nanti sekiranya belum paham, silakan ditanyain. Oke, jangan malu-malu buat nanya. Oke. Nah, di sini kita punya persamaan A plus B plus C sama dengan 0. 2019A tambah 2020B tambah 2021C sama dengan 0. Dan ini, dan seterusnya. Nah, mungkin kita udah shock duluan gitu. Kalau lihat, angkanya gede-gede banget, 2019, 2020, 2021. Nah, tapi tenang aja teman-teman. Sebenarnya ini ada polanya gitu kok. Maksudnya masih bisa kita kendalikan gitu. Oke, pertama caranya kita lihat ini. Kita punya A plus B plus C sama dengan 0. Oke, kita jadikan ini sebagai tools kita, alat kita. Nah, kita langsung masuk ke persamaan yang kedua. 2019A tambah 2020B tambah 2021C sama dengan 0. Nah, BTW, kalau misalkan 2020B ini kan boleh juga aku ganti tuh jadi 2019B ditambah B, ya kan? Terus yang 2021C juga boleh kan aku ganti jadi 2019C ditambah 2C. Boleh kan? Jadi kayak dipecah gitu loh. Nah, jadi nanti kalau aku tulis ulang, jadinya 2019A ditambah 2019B ditambah B ditambah 2019C ditambah 2C sama dengan 0. Nah, dari sini teman-teman harus amati nih. Ini ada 2019A, ini ada 2019B, ini ada 2019C. Kalau ini aku jadiin satu, kan jadi gini nih. 2019A ditambah 2019B tambah 2019C ditambah B tambah 2C sama dengan 0. Nah, yang ini itu udah sama-sama udah ada 2019-nya, cuman beda ABC. Nah, tapi kalau dalam matematika, boleh kan kita keluarin 2019 dikali A plus B plus C plus B plus 2C sama dengan 0. Ini. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, A plus B plus C 0. Nah, jadi kita tinggal masukin ke sini. Jadi 2019 kali 0 ditambah B tambah 2C sama dengan 0. Jadi B plus 2C sama dengan 0. Oke, kita dapat persamaan baru nih. Mungkin sampai sini nih, kira-kira masih bisa ngikutin nggak? Oke, aku step by step dulu aja deh. Ini agak panjang soalnya. Paham, Kak. Oke. Itu nolnya dari mana, Kak? Yang mana? Yang ini? 2019 kali 0. Oh, kan ini tadi aku ngeluarin ya 2019-nya. Jadi 2019 kali A plus B plus C. Nah, yang ini tadi kan kita dapat A plus B plus C sama dengan 0. Persamaan yang pertama. Yaitu kita substitusi. Gitu. Paham, Kak? 2C dari mana, Kak? 2C. 2C itu ini dari 2021C, kita pecah. Jadi aku gini ngakalin biar semuanya itu ada 2019-nya gitu loh. Nah, jadi C-nya aku pecah biar keluar 2019C, maka harus aku tambah 2C kayak gitu. Jadi kayak dipecah 2019 sama 2 tuh. Kurang lebih kayak gitu, Alicia. D, ini ya Pak. K 2019 B plus B itu gimana cara dapatnya? Sama ya, kayak tadi 2021C. Jadi kalau 2020B itu aku pecah bisa jadi 2019B ditambah B. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu 2019A ini kan maksudnya kan A ditambah A sampai 2019 kali. Yang B juga ditambah B tambah B tambah B sampai 2020 kali dan seterusnya kayak gitu. Jadi ini sebenarnya sama nilainya, cuma aku pecah aja gitu. Jadi satunya 2019 tambah B kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Gimana kira-kira dia sama Alicia? Masih bingung nggak nih? Oke, mungkin sambil memahami kali aku lanjut dulu ya. Oke. Nah, dari sini kita udah dapat persamaan ini. B plus 2C sama dengan 0. Oke. Nah, kalau ini aku sorry. Kalau ini aku jadiin
misalkan 2C-nya aku pindah ke kanan, jadinya kan B sama dengan min 2C, gini kan? Oke. Nah, ini boleh banget aku masukin ke sini, ke persamaan yang pertama ini. Jadinya nanti dia A plus min 2C, langsung aja. A min 2C plus C sama dengan 0. Jadi A plus C sama dengan 0. A min C sama dengan 0. Maka A sama dengan C. Oke, nah kita ketemu A itu sama dengan C. Oke. Ketemu persamaan ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke persamaan yang terakhir nih, ultimate. Nah, ini kuncinya di sini. Kalau kita bisa mecahin ini, kita udah gampang sih. Oke, tolong simak baik-baik ya. Jadi, sebelum kita mengoperasi lebih lanjut, gini teman-teman. Coba diperhatikan. 2020 itu kan sama dengan 2019 plus 1. Ini kan. Jadi kalau 2020 kuadrat, boleh aku tulis 2019 tambah 1 kuadrat ini. Nah, aku perbaikin tulisannya. 2019 tambah 1 kuadrat ini, oke? Nah, begitu juga dari 2021, itu boleh aku tulis 2019 tambah 2. Nah, lagi-lagi kuncinya di 2019. Nah, di kuadrat, oke? Boleh kan sampai sini? Oke. Kalau misalkan boleh, nah, maka kita uraikan. Jadi, 2019 plus 1, itu kalau dikuadratin, dia kan hasilnya akan sama dengan 2019 kuadrat ditambah 2 kali 1 kali 2019 ditambah dengan 1 kuadrat. Nah, kalau mungkin teman-teman lupa, ini ya yang rumus umum A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kayak gini. Jadi ini rumus umum dari A plus B kuadrat gitu. Oke. Nah, jadi kalau di sini A-nya yang 2019, yang B-nya yang 1. Oke. Ini buat 2019 plus 1. Gimana dengan 2021? Jadi ya sama, 2019 tambah 2. Dikuadratin. Jadinya 2019 kuadrat ditambah 2 kali 2019 ditambah 2 kuadrat. Gitu. Oke. Nah, sampai di sini, yang tengah ini nggak usah dioperasiin, nggak apa-apa. Yang ini juga nggak usah dihitung, juga nggak apa-apa. Jadi biarin tetap bentuknya seperti itu. Oke. Ini masih cara menguraikan 2020 dan 2021. Sekarang kita masuk langsung ke persamaannya. Kita tulis ulang semuanya. Jadi 2019 kuadrat kali A ditambah dengan 2019 kuadrat kali B ditambah, ini ya, yang atas dulu, 2 kali 2019 kali B ditambah dengan B. 1 kuadrat kan 1, dikali B 1, dikali B, B ya. Oke. Ditambah yang bawah sekarang, ini pasangannya sama C, 2019 kuadrat plus C, plus C dikali C, ditambah 2 kali 2000, berarti 4 kali ya, 4 kali 2019 kali C, ditambah 4 kali C. Oke, sama dengan 2021. Oke, semuanya mohon perhatikan dulu, baik-baik. Di sini, teman-teman bisa tahu ada 2019 kuadrat A, ada 2019 kuadrat B, dan ada 2019 kuadrat C. Nah, ini sama-sama bentuk depannya, maksudnya koefisiennya sama-sama 2019 kuadrat untuk A, B, dan C. Nah, kalau ingat pola tadi, bisa kita keluarin jadi 2019 kuadrat A plus B plus C. Ini ditambah 2 kali 2019 kali B, ditambah B, ditambah 4 kali 2019 kali C, ditambah 4C. Masih sama dengan 2021. Ini lagi-lagi di atas ya, A plus B plus C sama dengan 0. Jadi kita bisa masukin di sini 0. Jadi langsung yang ini hasilnya 0. Gitu ya. Atau bisa kita coret kayak gitu. Oke, ini hasilnya 0. Jangan aku coret deh. Ini hasilnya 0. Oke, jadi nggak ada. Tinggal sisa ini ya, perhatikan ini. Nah, terus untuk melihat ini, coba lihat di 2019 kali 2B sama 4 kali 2019 kali C. Nah, di dua suku ini. Dua suku ini, kalau teman-teman perhatikan, itu setipe dengan bentuk B plus 2C sama dengan 0. Nah, kerasa nggak? Coba, kalau nggak kerasa, aku detailin lagi. Jadi, 2 kali 2019 kali B ditambah dengan 2 kali 2019 kali C. Nah, lihat nih. Di sini ada B plus 2C. Nah, ini ya bisa kita keluarin kan?
2 kali 2019-nya itu. Nah, jadi ini tuh udah sama dengan 0 gitu. Jadi ini hasilnya nanti juga 0. Oke. Nah, jadi sisa tinggal B sama 4C. Oke. Jadi nanti hasilnya itu B plus 4C sama dengan 2021. Nah, di mana B plus 2C lagi-lagi sama dengan 0. B plus 4C itu kan sama dengan B plus C plus C plus C plus C gitu kan. Nah, 4 kali C-nya. Nah, tapi untuk B plus 2C aja nilainya itu udah 0 gitu. Jadi yang ini nilainya udah 0. Sama dengan 2021 ya ini tadi. Nah, jadi kalau ini udah 0, ya udah berarti tinggal ini 0, tinggal C tambah C, berarti 2C. Oke, 2C sama dengan 2021. Nah, jadi ketemu tuh dari persamaan panjang, ketemu 2C sama dengan 2021. Nggak usah dicari C-nya, langsung fokus ke soal. Fokus soalnya tadi A plus C sama dengan berapa. Ingat tadi kita ketemu ya A sama dengan C. Jadi kalau kita masukin di sini, jadi misalkan A-nya kita ganti C, jadi sama dengan 2C ya. Pertanyaannya, 2C sama dengan, udah ketemu kan tadi 2021. Jadi jawabannya yang C. Oke, ini panjang. Silahkan kalau ada yang mau tanya, gimana? Atau mau dipahami dulu, boleh dipahami dulu. Kak mau tanya tadi sama kakaknya yang ikut UTBK. Siapa? Kak Oh Iqbal. iya, halo, kenapa nih? Oke, Iqbal boleh nih. Ini UTBK soalnya nggak kayak gini kan, Kak? Aduh, gimana ya? Soalnya kayak kadang tuh sebenarnya mirip-mirip setipe-setipe gitu sih, kayak apa yang udah diajarin Fudin tadi, apa yang ada di tryout. Cuman emang biasa tuh di tryout rata-rata lebih susah daripada di UTBK-nya. Cuman biasa tuh mungkin ada beberapa soal sekitar 2 atau 3 atau 4 yang soalnya tuh kadang di luar nalar, di luar kayak apa ya? Pokoknya kayak unexpected aja gitu yang keluar. Dan menurut gue sih kalau misalnya kayak gitu, yang penting banyak latihan soal aja sih. Kalau buat TPS sih, buat UTBK. Asal banyak latihan soal, banyak nyoba variasi soal dari beragam tryout, dari beragam contoh soal, itu pasti bisa. Gitu. Oh ya, oke, makasih Kak. Sampai 19 lagi. Ya, sama-sama. Ini Fudin ada yang nanya lagi nih kayaknya di chat. Oke, bentar. BTW guys, ini aku batasin sampai 905 kali aja ya. Ntar aku mau ada acara soalnya. Tapi kalau misalkan kalian masih mau nanya, sok bisa ditanyain di OC atau gimana. Serah deh. Oh, berarti emang harus diuraikan ya Kak persamaan tiganya. Bener, persamaan tiga harus diuraikan. Jadi ini teman-teman harus sabar banget dan harus teliti banget. Emang kuncinya itu di situ. Jadi kalau misalkan tanya ini dari mana Kak, itu dari mana, emang bener-bener harus dibikin uraiannya gitu. Jadi harus diurai. Oke, jangan lupa di up YouTube. Oke, Kak Iqbal di up YouTube nggak nih Kak? Ya, aman. Aman. Oke. JJ tenang ya, bisa ditonton ulang kok. Nanya langsung juga bisa. Oke, kira-kira yang lain ada yang mau tanyain nggak? Cara cepet. Kalau dari aku kayaknya nggak ada sih, di cara cepet ya. Cara cepet tuh gini, kita sering-sering latihan soal, jadi kita tahu pola-pola gitu. Sebenarnya ini sih, kemampuan dalam PK itu juga yang penting itu kemampuan memanipulasi atau logika gitu loh. Jadi memanipulasi matematika atau logika itu penting banget. Jadi gimana caranya kalau aku bisa jawab, dia cuma latihan doang gitu. Latihan terus sampai bisa dapet itu gitu. Oke, udah 20.05 ya. Oke, barangkali kita cukupkan segitu dulu ya teman-teman. Aku stop share, izin. Oke. Ntar mungkin aku bisa upload juga hasil pembahasan yang ini di Drive, tapi aku nggak hapus yang sebelumnya yang udah aku upload juga. Jadi kalian bisa bandingin. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari aku ya teman-teman. Aku kembalikan lagi ke Kak Iqbal. Oke, wah gila keren banget sih malam ini. Oke, sebelum gue lanjutin, boleh dong kalian kasih reaction dulu tentang gimana nih Kak Fudin ngajar hari ini. Kalau dari gue sih, oke, gue duluan deh. Keren banget sih, jempol. Kalau bisa 100 deh. Bener-bener keren banget ngajar hari ini. Bener-bener super jelas, dijelasin setiap apa yang ada yang nanya gitu. Bener-bener keren banget. Oke, ini reaksinya keren-keren nih, 100 tepuk tangan. Oke, nah. Gue mau ngasih tahu aja kalau misalnya materi udah ada di Drive semua dan pembahasan juga ntar bakal di-upload yang baru maupun yang lama udah ada di link Drive. Nih gue kirim lagi link Drive-nya.
Oke, itu link drive-nya ya semua. Terus abis itu nanti recording akan diupload ke YouTube kayak biasa. Dan juga, sorry ini Fudin udah live belum ya yang satu lagi? Belum ya? Oke, habis itu kita mau sesi foto bareng dulu nih. Kalau bisa teman-teman on cam semua. Oke, gue dulu deh ya. Oke, yang lain boleh on cam dulu. Kita mau foto bareng. Ayo guys, on cam guys. Kapan lagi nih, seru banget kan mini teman belajar malam ini. Oke, mana nih? Belum ada yang on cam nih. Oke, ini udah ada yang on cam nih, Karina. Oke. Yes, bener banget kata Shirley. On cam kalau bisa. Oke, udah ada Jeremy, udah ada Fiona, Belvana. Oke, ini aku tunggu sampai 9:09 deh ya. Nanti kita foto bareng sambil nunggu yang lain on cam. Ayo yang lain on cam. Oh iya, nanti sambil nunggu on cam, habis kalian selesai sesi ini, sesi mini teman belajar hari ini akan ada link yang harus kalian isi. Nggak harus sih, cuman kalau bisa disaranin buat ngisi. Di linknya udah gue kirim di chat, yaitu bit.ly/ kalau menurut aku itu isinya tentang eval yang tentang mini teman belajar malam ini. Itu bisa diisi tutornya Kak Fudin. Oke, yang lain ditunggu ya sampai 9:09, 1 menit lagi. Oke, udah mulai rame nih. Ada Karina, Alicia, hai Dita, ada Grace, Fiona, Hans. Yes, benar. Jangan lupa isi link evaluasi plus on cam. Oke, 1 menit lagi kita foto bareng. BTW jangan lupa mengingetin lagi, nanti hari Jumat akan ada sesi mini teman belajar lagi bareng inisiatornya TSF, yaitu Viola. Kalau nggak salah bakal ngajar PPU, jadi harus banget buat join. Oke, kita tunggu bentar lagi. Biar siapa tahu ada yang on cam lagi. Oke, udah 9:09, ayo on cam semuanya. Gue mau foto. Oke, siap ya. Oke, senyum semua. 1, 2, 3. Oke, wait slide kedua. Gak ada yang on cam sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Buat nama-namanya aja. Oke, siapa tahu senyum aja, siapa tahu muka kalian ada di slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Thank you semua. Semoga materi yang disampaikan sama Kak Fudin hari ini, boleh FK lagi. Semoga materi yang disampaikan sama Kak Fudin hari ini bisa bermanfaat buat kalian sampai UTBK nanti bisa keinget apa-apa yang diajarin Kak Fudin. Sukses semua UTBK-nya. Jangan lupa buat ikutin mini teman belajar hari Jumat nanti. Oke, see you semua. Selamat beristirahat yang mau istirahat. Dan buat yang masih mau nugas, silahkan nugas. Dadah. Amin. Makasih banyak Kak. Semoga semua tutor TSF juga selalu sukses. Amin. Makasih Karina.